emang Gina Esnur, Kak Gina luar biasa ya. Isu-isu yang diangkat dalam film ini sih gila sih ya. Transisinya Bener, transisinya wah gokil. anjing, kenapa bisa kayak gini? DOP-nya juga ngerti gitu, apa yang mau disampaikan oleh sang sutradara itu dia ngerti, disampaikan melalui visual juga. Nggak akan kalian temukan di film-film manapun. Kembali lagi di kita review film bersama saya Yama Karisma dan teman saya Di Dharma. Kali ini kita bakal bahas apa nih, Di? Hari ini kita akan bahas film yang berjudul Like and Share. Like and Share ya. Jadi teman-teman kita baru aja nonton Like and Share ini hari Kamis ya tadi. Jadi mungkin belum banyak yang review ya kali ya. Mungkin belum banyak yang review dan mungkin dari teman-teman belum tahu juga tentang Like and Share itu. Iya. Marketingnya sih banyak sekali, iklan-iklan yang udah di ini. Mungkin kali ini kita bakal ulas biar kalian ya ada pertimbangan lah buat weekend nanti nonton film apa. Kita bakal ulas di sini. Nah, sinopsis dari Like and Share ini cukup simpel ya deh. Kayak dua orang remaja yang mengeksplorasi dirinya. Jadi untuk generasi Z, Gen-Z baru ini, semoga nonton ini jadi relate ya gitu. Dan ini disutradarai dan ditulis oleh Gina Esnur ya. Gina Esnur. Jadi dengar-dengar yang ini ya. Apa direktur dari yang Dua Garis Biru. Benar, Dua Garis ya. Biru, oke. Jadi emang sering banget mengusung tema-tema yang ya lebih berani tentang hal tabu gitu ya. Pokoknya yang sinemanya berani banget sih. Mungkin Kak Gina, bisa ya. dilihat seperti apa, mengangkat fenomena sekarang lah yang lebih menggelitik mungkin. Menggelitik benar. Dan film ini diperankan oleh Arawinda Kirana, terus ada Aulia Sarah, Kevin Julio, Aurora Ribeiro, oke. Next. Aurora Ribeiro, Jerome Kurnia dan Unique Priscilla ya. Iya. Dari case-case-nya cukup menjanjikan sih ya. Iya, benar banget sih. Dari case-nya cukup menjanjikan. Apakah filmnya juga menjanjikan? Actingnya juga menjanjikan. Iya, Kita ulas nanti, oke. Jadi di sini kayak debut yang lumayan berani untuk Aurora Ribeiro dan disandingkan sama Arawinda kan ya. Pemeran utamanya dua pemeran utamanya. Pemeran utamanya Arawinda Kirana ini kan di film sebelumnya Yuni, ya itu kan cukup erat dengan hal yang cukup luar biasa sih. Iya. Apakah di Like and Share kali ini menampilkan performa yang bagus juga? Ya. Iya. Mungkin kita akan ulas di sini ya. Oke, jadi first impression dulu nih gimana ini? Untuk first impression, kalau untuk aku ya cukup melihat bahwa first impressionku itu jangan judge cover posternya. Film poster ya. Posternya dengan ceritanya itu sangat berbeda sekali. Anda mengira ini film tentang YouTuber, film tentang dua gadis remaja biasa-biasa aja tentang menye-menye cinta-cintaan. Enggak, jauh banget. Iya benar. Jadi itu ya first impression-nya. First impression-nya seperti itu. First impression kalau dari aku ini emang Gina Esnur, Kak Gina luar biasa ya. Isu-isu yang diangkat dalam film ini sih gila sih ya. Dan film ini 17 plus ya dia. Oh 17 plus ya. 17 jadi untuk teman-teman mungkin adik-adik yang mau menonton ini kayaknya di skip dulu. Karena emang ini ditujukan 17 plus gitu ya. Ya 17 plus dan kalau menurut saya jangan nonton sama keluarga. Tapi ini bisa sih sama keluarga. Asalkan keluarganya apa? Open minded. Ya, kenapa kita bisa utarakan statement kayak gitu? Nanti ya kita bakal bahas. Gimana nih? Dari film ini mengenai alur ceritanya nih gimana nih? Nah, alur ceritanya tadi diceritakan bahwa ini perjalanan dua gadis remaja yang menurutku mencari jati diri diri dan problemanya di saat-saat SMA. Cuman lebih relate aja sih untuk fenomena-fenomena sekarang. Jadi diangkatkan mungkin dari kisah nyata atau dari beberapa kasus-kasus
pelecehan seksual secara online ataupun offline, daring ya. Offline gitu ya. Jadi alur ceritanya di film Like and Share ini, kalau dari aku emang ini ya cukup penggambaran seorang Kak Gina Esnur ini bikin orang-orang yang nonton itu Gen Z itu bakal relate sih. Enak sih, untuk Gen Z relate banget. Kalau zaman kita SMA kayaknya nggak seperti itu, nggak seperti sekarang benar. Karena di sana juga diangkat tentang pornografi, maraknya penyebaran video-video porno di sosial media, terutama Twitter. Abang Twitter gimana abang Twitter? Dan di sini kalau dari alur cerita ini cukup nyaman ya, enak diikutin itu. Kita berasa, bahkan kita yang Gen Z yang ikut merasa kayak Gen Z gitu ya. Walaupun kita nggak jauh-jauh amat dari Gen Z, tapi merasa relate gitu ya dengan tokoh-tokoh yang ditampilkan di film ini. Dan alur ini cukup sedikit lambat, namun karena isu-isu yang diangkat dalam film ini nih cukup berat ya, dan banyak sekali, jadi cukup sangat-sangat nikmat untuk alurnya diikuti gitu ya. Ada tambahan lagi nggak nih alur cerita yang ada plot hole atau ada yang aneh dalam adegannya gitu? Kalau plot hole sih nggak ada sih kayaknya, cuman emang dikemasnya secara efektif. Emang pesan-pesannya itu nyampe gitu. Nyampe semuanya. Dari misalnya hubungan antara kedua sahabat ini, hubungannya antar keluarganya, problemanya di mana, itu diceritakan banget. Di sini juga ada isu agama juga. Benar. Isu-isu kepercayaan antar keluarga dan lain-lain. Jadi istilahnya nggak jauh-jauh beda sama drama keluarga sih. Tapi bagus, eksekusinya bagus. Eksekusinya keren sih, Kak Gina sih. Jadi persahabatan ada, drama keluarga keren banget, dan isu-isu sosial ini, isu-isu sosial yang lagi marak-maraknya tentang kekerasan seksual, pelecehan seksual, dan revenge porn gitu yang diangkat dalam film ini, sangat-sangat keren sih. Kita juga ikut menikmati, dan kita kadang-kadang merasa ini ya, kayak kasihan juga ya ke karakter yang dibangun itu. Kita merasa kasihan dan iba gitu ya menonton. Karena kadang-kadang ada tuh tokoh-tokoh yang secara digambarkan itu biar kita merasa iba, tapi kita biasa aja, kita kan nggak merasa bersalah, atau kita nggak merasa ikut merasakan apa yang dia rasakan gitu ya. Iya, keterwakilannya. Dan itu ditambahkan dengan penampilan aktor yang luar biasa gitu. Actingnya gimana nih? Untuk acting sih beberapa case sih udah bagus ya. Cuman ya ada yang juga belum maksimal sih menurutku. Karena kan perannya kayak misalnya seperti peran ibu itu harusnya lebih dramatis sih, dramatis lagi, kayak ya sekedar aja gitu. Tapi emang sih pemeran ibu ini di film ini udah berpengalaman, cuman agak kurang greget aja gitu. Jadi emak yang lebih galak gitu. Mungkin karena ada beberapa scene itu yang menggambarkan kenapa dia seperti itu ya. Ya mungkin kalian harus nonton kenapa kita bisa mengungkapkan seperti itu. Dan aktor yang luar biasa di sini kita nggak subjektif ya, maksudnya kita menilai dari penampilan itu. Arawinda Kirana sih keren sih ya, actingnya ya. Keren banget sih. Dan yang kita lupakan ini yang sangat penting sebenarnya, Aulia Sarah ya. Nggak nyangka ya. Iya. Yang jadi Mbak Vita yang korban bokep HP jatuh ya. Sedikit spoiler. Jadi kalian kalau mau tahu apa itu nanti silahkan nonton filmnya. Pokoknya filmnya ini keren banget. Aulia Sarah keren. Dari segi tata bahasa, tata bahasanya vulgar banget. Jadi teman-teman harus siap-siap mental aja sih kalau ngedengerin bahasanya. Jadi ada kata-kata yang mungkin jarang Anda dengar, tapi Anda dengar sekarang tercengang gitu. Benar. Seperti bokep. Iya. Tapi gini ya, kayak kalau biasanya ada dialog-dialog yang kayak maksa harus mengutarakan itu. Nah itu kita nonton itu emang kayak natural gitu, kayak persahabatannya si Lisa sama Sarah tuh dia ngobrol
kayak kita sering ngobrol sama teman kayak ngomong hubungan kita sehari-hari. ya kayak ya sorry ya kak ini anjing lo gitu, tapi anjingnya tuh nggak kayak lebay atau apa, emang kayak beneran mengekspresikan dia udah deket gitu ya. Itu keren sih, aktor-aktor di sini mendukung banget sama jalur cerita yang emang berat banget gitu ya. Parah sih keren banget sih. Kalau untuk ini efek visual kita nggak ada masalah ya. Untuk efek visual itu memanjakan mata banget. Iya, benar. Terutama di scene-scene ASMR. Iya. Ya itu kan. Iya. Gimana gitu, seksi. Cuman emang rasio filmnya ini 4:3 4 ya. banding 3. Iya. 4:3. Apa 5:4? 4:3. 4:3 ya. Iya. Jadi agak ngotak gitu ya. Iya. Enggak layar lebar, cuman ya lumayan lah. Bener-bener. Apakah ini akan ditayangkan di TV-TV? Bener sih, garis bawahin bagian konten ASMR-nya itu efek visualnya keren. Efek visualnya keren. Emang Soundnya juga sih keren nih. Sound desainnya keren, siapa nih yang desainnya? Karena di sini yang ditonjolkan juga kalian akan tercengang dengan suara-suara seksi, suara-suara desakan, suara-suara yang aduh mengganggu banget sih. Mengganggu dalam artian in good way ya. In good way ya, mengganggu banget. Menggelitik lah. Menggelitik ya, sesuai dengan isu-isu yang diangkat ini. Benar. Sinematografi. Nah, sekarang kita bahas sinematografinya gimana? Untuk sinematografi bagus sih. Maksudnya ada scene-scene yang transisinya. Bener, transisinya wah, gokil. Anjing, kenapa bisa kayak gini? Kayak misalnya scene di mana si cewek itu berdiri di suatu sudut gitu. Berdiri di suatu tempat dan tiba-tiba di suatu tempat yang sama cuman beda background. Iya. Nah, tiba-tiba latarnya di sini. Latarnya di sini, dan itu nggak cuman beda tempat, tapi beda tempat itu juga menggambarkan suatu kejadian yang bakal terjadi gitu. Itu keren banget sih. Seperti misalnya ada nih ketika di adegan ranjang selesai adegan ranjang dan tiba-tiba kesunyian kota di malam. Jadi istilahnya itu ada keributan di suatu kamar. Cuman ketika di luar itu nggak ada yang tahu apa yang akan terjadi. Iya. Keren sih. Sesuai dengan dialog-dialog yang mereka lontarkan itu ya. Nanti kalian pokoknya harus nonton, keren banget sih. Dan efek visual, sinematografi, dan ada beberapa angel-angel yang jarang banget dipakai di sinema tapi mencoba diaplikasikan dan itu works gitu. Iya. It works gitu. Di sinematografi juga banyak bermain dengan kaca. Iya. Banyak bermain dengan kaca dalam artian ada cermin, ada jendela, ada kaca-kaca apartemen dan ada kaca toilet juga. Iya, kaca toilet itu juga. Itu banyak sih ini maknanya. Dan maknanya kalian bisa temukan ya nonton ya. Kayaknya kita harus ini ya, bikin penonton review ini penasaran ya. Penasaran apa yang diomongin? Iya. Jadi kita kayak nggak usah di ini ya, nggak usah dijelasin detail ya. Pokoknya keren banget sih. Ada hal-hal Easter egg-nya. Iya, Easter egg-nya banyak banget sih. Kaca, jalan tol. Itu berhubungan banget tuh sama dialog-dialog dan jalur ceritanya, alur ceritanya keren banget sih. Jadi ini ya mungkin Kak Gina nih nulis sambil membayangkan, terus sama DOP-nya juga ngerti gitu apa yang mau disampaikan oleh sang sutradara itu dia ngerti, disampaikan melalui visual juga. Keren. Next kita bahas tata artistik ya atau set productionnya gitu. Ya kalau waktu set dia kelas ya kayak ini ya mungkin sekolah yang natural sih. Kayak nggak dibuat-buat kayak misalnya bangkunya bagus gitu. Iya. Kayak sekolahnya emang bener-bener sekolah zaman sekarang. Bukan sih, sekolah negeri pada umumnya. Sekolah negeri pada umumnya. Jadi ada coret-coret, ada bangku-bangku yang bopeng gitu. Itu tuh kelihatan. Iya. Nggak kayak sekolah elit swasta yang bajunya ini natural. Ketika ngeplay video itu kayak Windows Movie Player. Itu tuh detail yang emang kekinian banget sih. Kekinian ya. Bukan kekinian apa? Relate. Dan ya sekolah-sekolah sekarang ya kayak gitu.
nanti ada adegan ke toko kue, itu juga banyak pokoknya semua set di sana tuh saling berhubungan. Ada detail-detail. Detail-detail kecil tuh kalau kalian perhatikan tuh ada makna dari set itu. Kan kadang-kadang ada yang orang setnya kayak di lapangan gitu, ntar ya cuma di lapangan aja gitu, nggak ada maknanya sama sekali set itu gitu. Memang pemilihannya kayaknya udah matang banget sih ya. Udah dipikirin. Udah dipikirin banget. Dari selanjutnya yaitu scoring ya, atau tata musik gitu. Tata musik, kalau aku sih nggak terlalu ini ya. Cuman yang aku lihat dari pemilihan sound, pemilihan tata musik itu emang bener-bener nggak akan kalian temukan di film-film manapun. Seperti sound ASMR, terus adegan ranjang. Pokoknya keren sih. Iya. Sound desainnya itu keren sih. Adegan-adegan yang favorit lah. Iya, adegan favorit apa mah? Untuk Yama sendiri. Adegan favorit tetap ini ya. Oh iya, closing statementnya sih paling suka sih. Oh, closing statementnya. Berarti di akhir ya? Iya, di akhir dan di awal. Jadi kayak adegan ASMR-nya tuh keren sih ya. Untuk adegan favoritku itu yang... Jangan bilang yang itu ya, yang di hotel enggak kan? Di hotel favoritnya orang-orang. Ya kalau untuk di favorit scenesku itu ada di adegan skate ya? Main skate keren banget. Yang adegan waktu bertemu pertama kali. Ketemu sama si cowok. Itu. Oke, langsung aja deh. Skornya gimana nih film ini? Untuk skor kalau aku film ini skornya 8,5. Iya, layak sih ya. Kalau aku 8,2 sih ya kali ini ya. 8,2. Iya, lebih yang apa ya? Lebih dikit ya. Lebih dikit nggak apa sih. Keren. Pokoknya intinya kalian harus nonton film ini selama masih ada di bioskop. Iya, ini wajib sih ditonton di bioskop karena meaningful banget. Meaningful banget. Dan ini episode kita panjang karena memang kita pengen kalian nonton gitu. Nonton. Jangan lihat covernya, jangan lihat isu-isu, maksudnya aktornya gimana, tapi tonton film ini keren banget tuh. Tonton. Jadi sampai jumpa di episode selanjutnya ya. Bye bye. Bye bye.